واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Baik, alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hijrah. Kita membaca Fatihah, kita khususkan Husnul Habib Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa lam ya'lamu dinal Islam. Husnul ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Syukurillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa khususan ila muallif hadzal kitab, musannif hadzal kitab, Imam Abi Syuja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dan Fatihah yang ketiga kita khususkan bagi diri kita sendiri, ya, khususan ila nafsi wa ruhi wa jasadi. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahatin qulubina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang membahas bab istinja, ya, dan adab beristinja. Beristinja itu adalah kalau bahasa Jawanya cawi atau cebok, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay fil istinja'i wa adabi qadil hajah, ya. Pasal tentang istinja dan adab beristinja atau adab bagi yang mempunyai hajat. Wal istinja'u wajibun, ya. Istinja itu adalah hukumnya wajib, ya. Istinja itu apa? Wa huwa man najawta syai' aw ay qata'tahu, ya, ay qata'athu, yaitu memutus rasa sakit dari diri sendiri. Jadi artinya kalau kita sedang sakit perut, ya, pasti ingin buang hajat. Nah, buang hajat ini kan memutus rasa sakit dari diri kita sendiri. Nah, istinja itu hukumnya wajib. Min khurujil bauli wal ghaid. Jadi wajib bagi orang yang baik itu buang air besar maupun buang air kecil, ya. Wal afdalu ayyastanji bil ahjari thumma yusbi'uha bil ma', ya. Yang paling utama adalah beristinja menggunakan
beberapa batu, ya, menggunakan beberapa batu. Nah, di sini yang wajib itu adalah 3 usapan kalau memakai batu, ya. Tentu batunya yang suci, nanti ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian dilanjutkan diikuti dengan membasuhnya dengan air. Membasuhnya dengan air. Atau ala thalathati ahjarin, atau dengan 3 batu yungki bihinnal mahal, yang dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran, ya. Dalam hal ini membersihkan anus, ya. Nah, bila yang kedua itu menggunakan 3 buah batu yang dapat membersihkan. Nah, di sini, ya, kalau menggunakan 3 batu kurang bersih, maka dianjurkan untuk ditambah, ya, ditambah sampai bersih. Minimalnya 3 kali usapan. Ya. Nah, fa'idha aradal iktisara, dan apabila seseorang ingin meringkas untuk pilih salah satu, fal ma'u afdol, maka beristinja menggunakan air itu lebih utama. Karena apa? Karena li'annahu yuzilu 'ainan najasa wa athariha. Karena hal tersebut lebih membersihkan ainun najasa. Ainun najasa itu berarti kotorannya, ya. Wa athariha, dan bekas-bekasnya. Intinya menggunakan air daripada menggunakan batu itu lebih baik, ya, lebih bersih menggunakan air. Di sini ada beberapa syarat, ya, beberapa syarat untuk menggunakan batu, ya, untuk menggunakan batu. Li'an wa syartu ijza'il istinja'i bil hajar syartun min dzalika ta'ayyanal ma'. Nah, di sini ada banyak syarat ketika kita ingin beristinja dengan batu. Mungkin kalau zaman sekarang jarang sekali, ya, tapi hal ini bisa kita gunakan ketika darurat. Ketika kondisi darurat, tidak ada air, maka bisa kita beristinja atau cebok menggunakan batu. Tapi ada syaratnya, ya. Nah, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka wajib menggunakan air. Nah, di sini cukup banyak syaratnya, ada 8, ya. Yang pertama, alla yajifal kharidu an-najasa. Yang pertama, tempat keluarnya najis itu masih dalam keadaan kering, ya. Yang pertama, jadi ya kering, ya, tempat keluarnya tidak melebar kemana-mana. Kemudian wala yantaqilu am mahalli khurujihi, dan tidak berpindah dari tempat keluarnya, yaitu tidak melebar. Wala yaqra'u 'alaihi najasun akhar, dan tidak bercampur dengan najis yang lain, ya. Tidak bercampur dengan pipis, ya. Jadi kalau bercampur maka tidak boleh beristinja menggunakan batu. Fa in intafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'. Nah, kalau tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib menggunakan air.
Selanjutnya kita membahas tentang adab dalam beristinja. Wa yajtanibu wujuban qadiyal hajah istiqbal al-qiblati ayil al-an wa hiya al-ka'bah wastidbaruha fi sahra. Dan wajib bagi orang yang beristinja atau buang hajat, wajib bagi dia untuk menghindari menghadap kiblat. Maka ini sudah umum ya, ketika kita membangun rumah pasti kita memperhatikan ya, kloset kita apakah sudah benar tidak menghadap kiblat. Karena apa? Ya, karena ini adab. Nah, kemudian wastidbaruha fi sahra, dan kita dilarang untuk membelakangi kiblat ya, fi sahra'i, di lapangan yang luas. Kalau zaman dulu kan atau di desa-desa itu ada cuma apa itu toilet yang cuma lubang aja, kemudian ada tutupan ya. Cubluk ya, cubluk. Nah, itu juga termasuk kategori as-sahra, lapangan ya. Ya, lapangan terbuka. Mungkin ada pembatasnya tapi pendek. Ya, ada satir atau penutupnya tapi pendek. Nah, illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Ya, jadi ada yang tidak ada ya, meskipun ada satirnya, ya ada penutupnya. Nah, ini kita dilarang untuk membelakangi kiblat. Kalau dicublukan seperti itu kan bisa menghadap kemana aja, ya asal kita tahu arahnya, ya. Gitu. Kemudian wa yajtanibul baul fil ma'ir raqid, ya. Dan kita dilarang juga untuk kencing di air yang tenang, air yang tidak berjalan atau genangan air. Kita dilarang kencing di situ, ya. Kita dilarang kencing di genangan air yang menggenang. Amal jari fayakrahu fil qalil minhu dunal kathir lakinil aula ijtinabuhu, ya. Adapun kalau kita kencing di air yang mengalir itu hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh baik di air yang sedikit, ya. Hukumnya makruh ketika airnya sedikit, ada genangan air atau di got, ya. Airnya mengalir tapi sedikit, itu hukumnya makruh. Kalau airnya banyak, ya itu boleh, akan tetapi lakinil aula ijtinabuhu, yang lebih baik itu meninggalkan hal tersebut, ya, jangan kencing di situ. Nah, ini pentingnya kita belajar, ya, kita belajar fikih, jadi tahu hukumnya. Tapi ada kalanya juga harus diimbangi dengan belajar adab atau akhlak. Nah, ada quote Imam Malik, ya, yang sangat terkenal itu, man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassaqa. Barang siapa yang belajar fikih saja, ya, tanpa belajar tasawuf dalam hal ini adab atau akhlak, ya, faqad tafassaqa, maka dia benar-benar telah berbuat fasik. Fasik itu artinya apa? Fasik itu artinya berbuat dosa, ya. Berbuat dosa, baik itu dosa kecil yang terus-menerus atau melakukan dosa besar.
itu termasuk kategori fasik. Kemudian waman tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Dan barang siapa yang cuma belajar tasawuf saja tanpa belajar fikih, faqad tazandaqa, maka dia telah terjerumus dalam kafir zindik. Kafir zindik itu kafir yang terang-terangan. Kafir itu ada dua, ada kafir dhimmi, dia kafir sembunyi-sembunyi, atau kafir tapi dia masih mau bayar pajak, mau ikutin aturan. Tapi kalau kafir zindik itu udah parah, ya, kafir yang menentang, kafir yang buka-bukaan gitu. Nah, ini maksudnya gimana ya? Kalau kita belajar fikih saja tanpa belajar adab, maka kita terkesan meremehkan, ya, kita terkesan meremehkan hukum-hukum, ya. Tapi kalau kita belajar tasawuf saja, ya, kita jadi serampangan, ya. Ada orang cuma belajar tasawuf saja, jadi dia memaknai sholat hanya ingat kepada Allah, jadi tanpa sholat, ya. Maka itu yang dapat menyebabkan dia jatuh ke kekafiran, ya. Ada orang yang sholat itu kan cuma mengingat Allah, saya sudah mengingat Allah, jadi tanpa sholat pun saya boleh. Nah itu, ya. Padahal hukum fikihnya dia tidak mempelajari. Hukum fikihnya bahwasanya sholat fardu itu hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Nah seperti itu. Maka solusinya kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang mempelajari keduanya, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mempelajari keduanya, maka itulah hakikat seorang muslim, atau dia akan mencapai derajat hakikat, ya. Kalau kita kan masih tahap syariat, ya, syariat, kemudian ada makrifat, ada hakikat, seperti itu. Nah, kitab fikih juga macam-macam. Ada fikih saja, ya. Ada fikih yang bernuansa tasawuf, ada juga itu. Di antaranya ada kitab Sulamut Taufiq, itu fikih yang bernuansa tasawuf. Jadi kesannya sedikit-sedikit haram. Jadi kitab fikihnya itu sangat ketat seperti itu. Ya, itu ada kitab fikih yang seperti itu. Ada kitab fikih yang biasa. Nah, itu. Nanti lain kali mungkin kita bisa belajar akhlak atau tasawuf biar seimbang. Nah, kemudian di antara adab buang hajat ini, wa tahta syajarah, ya. Wa yajtanibu aidon al-baul wal ghaid tahta syajaratil muthmirah, ya. Dan dilarang bagi orang yang mau buang hajat, baik itu pipis atau beol, ya, itu dilarang membuangnya di bawah pohon yang berbuah, waqta thamari wa ghairihi, baik itu di saat pohonnya sedang berbuah atau tidak. Yang penting pohon itu berbuah, itu tidak boleh, ya. Jadi kita tidak boleh buang hajat di bawah pohon, apalagi pohonnya itu sedang berbuah. Nanti ada orang yang mau misalkan ambil mangga, keinjek, ya, itu kan meresahkan, seperti itu. Selanjutnya, wa yajtanibu ma dzukira fit tariqi al-masluku linnas, ya. Dan kita juga dilarang untuk buang hajat di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia, ya. Mungkin kalau sekarang ya sudah dianggap orang gila, ya. Ada orang buang hajat di jalan,
di jalanan seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Wa fi mawdi'i dhilli sayfan wa fi mawdi'i syamsi syata'an, ya. Dan juga tidak boleh buang hajat di bawah naungan, ya, di bawah tenda seperti ini, ya, sayfan, atau ya kan banyak juga berita itu dia ada yang kencing kemarin, ada yang kencing di eskalator, ya, ada yang di dalam ruangan, ya. Kalau zaman Nabi itu ada yang bahkan kencing di dalam masjid, ya. Itu ceritanya tertuang dalam sebuah hadis, ya, kencing di dalam masjid di pojokan seperti itu. Nah, itu tidak boleh kencing di tempat-tempat yang orang-orang buat bernaung, ya. Orang-orang buat bernaung. Karena apa? Kalau kita kehujanan, ya, kita bernaung, ya, nanti dapat mengganggu, ya, baunya. Tapi realita di jalan itu banyak. Nah, ini perlunya kita belajar fikih. Ya, kalau saya menemui itu di pinggir-pinggir jalan atau di stasiun-stasiun, itu kadang ada bau-bau pesing, ya. Berarti orang tersebut tidak belajar fikih. Kencing sembarangan. Kemudian wa fi thaqabi fil ardi wa huwa an-nazil mustadir, ya. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajat, ya. Dan tidak boleh selama buang hajat kita dilarang untuk bercengkrama atau ngobrol atau nyanyi-nyanyi, ya. Itu termasuk kategori bercengkrama, ya. Nah, kecuali darurat. Contoh daruratnya apa? Kaman ro'a hayatan taqsudu insana, ya. Jadi ketika melihat seekor ular, nah itu boleh kita mencegah, ya. Ada ular, kemudian mungkin, ya, toiletnya barengan, kemudian ada ular lewat, diingatkan, ya, agar tidak terpatuk oleh ularnya itu. Nah, itu termasuk kondisi daruratnya. Wala yastaqbalu asy-syamsa wal qamar, dan kita dilarang untuk menghadap matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan membelakangi keduanya. Nah, di sini lakin An-Nawawi fi Rawdati wa Syarhul Muhadzab qala in istidbaruha laisa bimakruhin, ya. Menurut Imam Nawawi tidak makruh menghadap matahari atau bulan, ya. Membelakangi matahari atau bulan seperti itu. Kalau kita kan sekarang tidak tahu. Kalau di ruang terbuka, kalau zaman dulu kan masih kayak cumbruk tadi, ya, ruang-ruang terbuka, sehingga ada adab-adab seperti ini, ya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di sini bagaimana kalau kita beristinja menggunakan tisu? Ya, kalau di pesawat atau kalau kereta api masih ada airnya meskipun sedikit, tapi menggunakan tisu bagaimana? Nah, ini, ya. Jadi tisu, ya, menurut para ulama itu diperbolehkan kita beristinja menggunakan tisu karena dikiaskan atau disamakan hukumnya dengan menggunakan batu, ya. Dalam kitab batu itu kan kullu jamidin tahirin qani'in, ya, yaitu sesuatu yang suci
dan dia benda padat, ya, seperti halnya batu. Jadi tisu itu juga diperbolehkan, ya, karena dikiaskan atau disamakan hukumnya beristinja menggunakan batu. Tentu syarat-syaratnya juga mengikuti syarat-syaratnya beristinja dengan batu seperti itu. Ya. Selain dengan tisu apa? Misalkan daun. Menggunakan daun juga boleh, ya, menggunakan daun. Ya. Karena apa? Jadi yang penting menggunakan sesuatu yang suci dan dia padat seperti itu, ya. Menggunakan daun, tisu, kertas, ya. Ya. Dan ghairu muhtaramin, dan syarat yang selanjutnya itu tidak dimuliakan. Dalam artian apa? Jadi misalkan kita menggunakan tisu, di sana ada lafaz Al-Quran atau lafaz Allah, itu nggak boleh kita gunakan, tentu, ya. Atau kita menggunakan kertas, ada lafaz-lafaz yang dimuliakan, itu tidak boleh, seperti itu. Kita lanjut mungkin satu bab lagi. Faslun fi nawaqidil wudu'i, ya, al-musamatu aidon bi asbabil hadathi. Pasal tentang hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Hal-hal yang membatalkan wudu, nah, disebabkan apa? Disebabkan oleh hadas, ya. Kalau wudu kita itu berkaitan dengan hadas, ya, hadas kecil, ya, misalkan kentut dan lain sebagainya. Nah, walladzi yang wudu ayyubtilu al-wudu'a sittatu asya'a. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini ayil qubuli wad duburi, ya. Jadi sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik itu kubul atau dubur, jalan depan maupun jalan belakang. Min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan kana al khariju ka baulin wa qaitin, ya. Jadi keluar dari seseorang yang sudah berwudu, ya, baik yang keluar itu sudah umumnya seperti apa? Seperti keluar air kencing dan beol, ya. Itu umumnya kan kedua jalan itu keluarnya itu, ya. Au nadiron, atau keluar dari keduanya itu sesuatu yang langka. Maksudnya gimana? Ya, sesuatu yang langka. Kadamin, di sini kadamin seperti keluar darah, ya, ada kan, bisa. Kalau dari jalan depan berarti pipis darah. Kalau dari jalan belakang biasanya wasir, ya, atau ambeien, seperti itu. Wahasoh, atau keluar kerikil, ya. Ya, itu biasanya kencing batu, ya. Ada juga zaman dulu, ya, keluar kerikil, padahal itu kan air kencing yang mengkristal, jadinya kencing batu, seperti itu. Nah, itu najisan, itu kategori yang najis, ya. Kahadil amtilah, atau keluar sesuatu yang suci, autohiron, kadudi, ya. Atau keluar sesuatu yang suci seperti keluar cacing, ya. Ada juga ternyata di kitab kuning, ya. Jadi keluar cacing, ya, ini berarti kalau orang dulu itu kermian, ya. Kermian itu, atau cacingan,
cacingan. Itu obatnya ternyata makan kelapa sama itunya ya. Kalau zaman dulu kan hoaxnya itu kita tidak boleh makan kelapa karena menyebabkan kerumian ya. Padahal secara medis itu malah bagus kalau keluar seperti itu ya. Malah bagus. Jadi kelapa itu dapat mengusir ya. Jadi cacing-cacing yang ada di dalam itu nggak suka ya. Tapi orang dulu dilarang makan kelapa karena takut kerumian ya. Padahal dari segi medis malah itu bagus ya. Makan kelapa. Nah, illal mani al khariji bi ihtilamin min mutawaddiin ya. Kecuali yang suci juga, kecuali keluar air mani ya, yang keluar disebabkan orang yang berwudu itu ketiduran, tapi mumakkinin maq'adahu minal ardi ya. Fala yang wudu. Ada orang sudah berwudu, kemudian orang tersebut pikir misalkan iritan sambil duduknya udah benar gini ya, menempatkan pantatnya di bumi atau di tanah, di tempat duduk lah ya, di tempat duduk. Kemudian dia ketiduran ya, ketiduran terus keluar mani. Nah, tuh bisa aja ya, bisa saja terjadi gitu. Nah, itu maka wudhunya tidak batal. Nah, di sini fala yang wudhu. Wal muskilu innama yantaqidu wudu'ahu bil khariji min farjaihi jami'an. Ya. Yang muskil itu batalnya wudhu disebabkan keluar dua-duanya dari dua jalan itu jarang sekali ya. Muskil di sini. Nah, itu yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Kemudian yang kedua, wathani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini ya. Yang kedua adalah tidur yang tidak menempatkan pantatnya itu di tempat duduk. Jadi gunanya apa? Supaya tidak, kalau kentut supaya tidak keluar kentut. Jadi harus benar-benar ditempatkan, yang diposisikan yang benar seperti itu. Nah, di sini wa fi ba'di nuskil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi wal ardu laysat biqayyidin wa kharaja bil mutamakkini ma law nama qa'idan ya. Jadi ketika dia tidur ya, tidur sambil duduk ya, tanpa menempatkan pantatnya au nama qa'iman au ala qafahu walau mutamakkinan ya. Jadi intinya itu supaya hal-hal yang dapat membatalkan wudu ya, termasuk kentut itu kan membatalkan wudu. Itu juga mengantisipasinya, tidur sambil duduk tapi duduknya yang benar seperti itu. Di sini duduk yang tidak benar ya, ada yang duduk begini pasti kebuka bagian belakang seperti itu. Nah. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya wudu, zawalul aqli ayil ghalabatu alaihi bisafrin au maradin. Di sini ada tambahannya au jununin au ihma'in au ghairi dzalik. Yang ketiga yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Disebabkan apa? Bisakrin, disebabkan mabuk ya, disebabkan mabuk, au maradin atau sakit. Orang sakit
au ihma'in, atau disebabkan pingsan. Ya, ada orang pingsan pasti kehilangan akal. Au ghairi dzalika, atau yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang dapat menyebabkan batalnya wudu, warabi'u lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyata. Yang keempat adalah memegangnya laki-laki pada perempuan ajnabi, Siapa itu perempuan ajnabi? Ghairul mahrami, yaitu selain mahram, ya, selain mahram. Walau maitatan, meskipun yang dipegang itu dalam keadaan meninggal dunia atau jenazah, ya. Ada laki-laki memegang jenazah perempuan, itu batal, ya. Wudunya batal. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa untha, ya. Nah, ini batasannya, ya. Yang dimaksud memegangnya laki-laki dan perempuan itu laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Ukurannya apa? Haddas syahwati urfan. Ukurannya itu yang dapat menyebabkan syahwat, ya. Yang dapat menyebabkan syahwat, ya. Anak kecil kalau kita syahwat, ya, itu masuk kategori penyimpangan, ya. Pedofil suka dengan anak kecil, syahwat dengan anak kecil, itu pokoknya ukurannya syahwat, ya. Ukurannya syahwat. Sebenarnya anak kecil masih boleh selama tidak syahwat. Atau orang tua, ya. Ya, orang tua kita sama nenek mungkin, ya, bersalaman itu gak batal, tapi lagi-lagi ukurannya adalah haddas syahwat, ya, ukurannya syahwat. Kemudian wal muradu bil mahrami man harama nikahaha, ya. Dan adapun yang dimaksud dengan mahram yaitu orang yang haram kita nikahi, yang haram untuk dinikahi. Sebabnya apa? Li ajli nasabin, sebab nasab, ya. Sebab nasab, adik kandung sendiri, ya, itu kan pasti gak boleh, ya. Tapi sekarang itu ada kasus juga kan, ya, namanya incest atau perkawinan sedara, ya, itu kan juga yang dilarang dulu, yang diperjuangkan oleh Nabi Yahya, ya. Nabi Yahya itu rajanya dulu nikah dengan anak kandungnya sendiri, ya, dari punya beberapa istri, salah satu istrinya punya anak perempuan cantik, ya, dinikahin sendiri, dan itu termasuk dakwahnya Nabi Yahya sehingga beliau mati syahid, ya. Itu kalau bahasa sekarang incest namanya, perkawinan sedara. Nah, itu gak boleh karena termasuk man harama nikahaha, ya. Jadi orang-orang yang haram untuk dinikahi karena sebab nasab. Kemudian yang kedua, aurodoin, atau sebab persusuan. Sebab persusuan. Kalau zaman dulu mungkin masih ada, ya. Atau zaman Nabi dulu, ya. Ada orang memakai jasa rodok atau jasa susu. Jadi ada kan, zaman sekarang juga ada sebenarnya, ya. Jadi ibu baru melahirkan tapi tidak keluar air susunya, ya, pasti kalau zaman sekarang udah ada susu itu, ya, susu formula atau susu apa itu, ya, susu sufor, ya. Kalau zaman dulu kita bisa memakai jasa orang untuk disusukan anaknya, termasuk Nabi Muhammad itu kan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, ya, salah satunya.
Nah, itu ada keterikatan namanya keterikatan rodok, ya. Au musoharotin, atau keterikatan kekeluargaan yang disebabkan perkawinan, ya, musoharoh. Jadi musoharoh itu ikatan kekeluargaan yang disebabkan perkawinan, termasuk istri, ya. Istri, kita megang istri, ya, mazhab Syafi'i itu batal untuk kita, ya. Karena ikatan apa? Ikatan musoharoh, kekeluargaan yang disebabkan perkawinan, seperti itu. Itu ya. Yang keempat, memegang laki-laki memegang perempuan ajnabi yang bukan mahram. Memegangnya gimana? Min ghairi ha'ilin, ya. Memegangnya dengan tanpa penghalang, ya. Megang kulit ketemu kulit, ya, skin to skin. Tapi kalau megang bajunya hunaka ha'ilun, atau ada penghalangnya, fala naqodo, maka hukumnya tidak membatalkan, maka tidak membatalkan kalau ada penghalangnya. Kemudian yang kelima, hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu. Masfu farjil adami bibatinil kaffi, ya, yaitu memegang kelamin Adam. Memegangnya dengan apa? Bibatinil kaffi, dengan telapak tangan, ya. Min nafsihi wa ghairihi, ya. Baik itu miliknya sendiri atau milik orang lain. Gimana? Ya, milik orang lain. Dzakaron au unsa, baik itu kelaminnya laki-laki maupun kelaminnya perempuan. Sogiron au kabiron, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, orang tua. Hayyan au mayyitan, baik itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Itu hukumnya sama seperti itu, ya. Tidak ada batasan. Kemudian yang terakhir, wa masu halqati duburihi, ya, wa masu halqati duburihi ayil adami yang kudu alal jadid. Yang terakhir yaitu memegang dubur, ya, memegang dubur. Halqati duburihi itu berarti lubang dubur, ya, lubang dubur. Itu yang dapat menyebabkan apa? Batal, ya, menyebabkan batalnya wudu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ini Pak, seandainya malam mimpi keluar air mani, terus kita mandi, tidak niat dengan mandi junub, mandi sholat ngambil wudhu sholat, apakah perlu membatalkan? Yang kedua, kita membahas tadi mengenai batal wudhu. Kalau kita udah mengambil air wudhu, katanya kalau nyenggol istri kita batal, tapi kalau anak kandung kita tidak. Apa itu? Gimana? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita terlupa malamnya mimpi basah, ya, kemudian nggak tahu kalau mimpi basah seperti itu, ya, kemudian mandi, lanjut berwudu, kemudian sholat. Nah, ini kalau lupa terus, tentu tidak ada hukum, ya, rufi al-qalam, ya. Jadi tidak ada hukum bagi orang yang lupa, kemudian orang gila, ya, itu tidak ada hukum.
Nah, tapi ketika sudah ingat, terus ketika kita lihat celananya mungkin ada bekasnya, oh ini saya itu dianjurkan untuk mengulangi, tentu menjadi batal, ya menjadi batal. Jadi harus mandi besar terlebih dahulu, lanjut sholat, ya. Lanjut sholat, mengulangi sholatnya. Nah, apakah dengan kita kalau pertanyaannya, kalau kita mandi besar saja apakah cukup tanpa berwudu? Bisa aja, ya. Ulama zaman dulu kan adab mandi besar itu salah satunya kita berwudu terlebih dahulu, ya. Setelah kita berwudu terlebih dahulu, lanjut mandi, ya. Tapi itu syaratnya tidak memegang kelamin dan lain sebagainya, ya, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Nah, itu boleh. Tapi kan lebih mudahnya kita mandi dulu, mandi besar, kemudian udah bersih kita lanjut berwudu, ya. Kemudian untuk anak kandung ini termasuk mahram, ya, bukan perempuan ajnabi, jadi termasuk mahram, ya. Kalau dengan istri itu bukan mahram, ya, maksudnya bukan mahram. Ini di sini tadi dijelaskan mahram sebab keluarga, sebab pernikahan, ya, mahram keluarga sebab pernikahan. Tapi kalau anak kandung tidak membatalkan wudu, ya. Kita megang anak perempuan kita, baik itu sudah dewasa atau masih kecil, itu boleh, ya, tidak membatalkan wudu. Kalau istri batal, ya. Kalau istri batal, kalau menurut mazhab Syafi'i, ya. Mungkin mazhab yang lain itu ada yang tidak membatalkan, ada. Ada yang mengatakan boleh, iya, salah, iya. Ya, ada yang seperti itu. Selanjutnya, kalau lagi berwudu, karena kan kadang gusi kita suka berdarah, itu batal. Bukan termasuk hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Tapi itu kan najis, ya. Tidak batal tapi najis, ya. Tetap kita bersihkan dengan berkumur, ya. Gitu. Jadi ada, kalau kita hadas kecil itu berwudu, kalau hadas besar kita dengan mandi besar, ya, mensucikannya. Nah, mungkin minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mandi besar, ya, membahas tentang mandi besar. Sudah cukup? Ya. Dan wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan membaca shalawat lagi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada lil khalqi kulli
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut ngopi ngeteh, sudah disiapkan oleh DKM. Ada singkong rebus juga, ada gorengan. Jogging pagi keluar lagi.